bukan dengan kasih yang sementara, bukan dengan kasih yang bersyarat, bukan dengan kasih yang sebagai menuntut balasan, tapi kasih yang kekal. Kata yang kekal adalah artinya kata sesuatu yang tidak terbatas adanya. Jadi kasih Allah dinyatakan kepada kita dengan apa? Dengan luar biasa dinyatakan kepada kita. Ya, dari jauh dia sudah sebelum dunia dijadikan, kasihnya sudah dinyatakan kepada kita. Nah, persoalannya adalah banyak orang tidak memahami kasih Allah ini, lalu mereka memberontak kepada Allah. Mereka melawan Allah. Dan mereka tidak memahami aplikasi kasih itu. Sebabnya hari ini dalam pelajaran Yesus yang pertama ini, kita belajar tentang kasih Allah ini. Dari jauh ya. Allah adalah kasih yang penuh kasih. Kasih Allah nyata di dalam rencananya yang penuh damai sejahtera. Dia mengasihi manusia walau mereka telah jatuh ke dalam dosa. Allah ingin agar manusia dipulihkan kembali ke dalam rancangan tersebut. Nah, saudara, Allah adalah kasih yang penuh kasih. Allah menyatakan dirinya dalam rencananya. Masalahnya banyak orang tidak memahami rancangan Tuhan. Banyak orang tidak memahami rencana Allah. Lalu apa yang terjadi, saudara? Mereka tidak terlalu peduli, bahkan mereka jatuh ke dalam dosa. Nah, Alkitab berkata, Yesus berkata, sekalipun kita dalam keadaan jatuh pun, Allah masih mengasihi kita. Next. Bagaimana kita dapat dipulihkan kembali ke dalam rancangan Allah yang penuh kasih? Bagaimanakah kita dapat dipulihkan kembali? Saudara, saya mau rindu bertanya, ada tidak saya yang rindu mau dipulihkan kembali? Amin. Melalui kasih Allah itu. Amin. 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 Oke, next. Ya, yang pertama, rancangan Allah yang penuh kasih. Nah, ini dia. Rancangan Allah kepada kita adalah rancangan yang penuh kasih, saudaraku. Dari kita lahir, terkadang kita bilang begini, bagaimana Tuhan mengasihi aku, sedangkan hidupku berantakan, sedangkan hidupku seperti ini, hidupku begini, saya belum sempurna. Saudara tahu, Allah mengasihi Anda ketika Anda sedang berdosa, ketika Anda belum sempurna, ketika Anda berusaha sepenuhnya untuk menurut Anda. Amin. Jadi dia mengasihi Allah. Jadi Allah mengasihi kita, rencana Allah yang penuh kasih kepada kita. Nah, saudara, yang pertama, Allah menyatakan rencananya melalui penciptaan bumi. Tuhan ciptakan bumi ini, artinya apa? Saudara, kenapa enggak manusia duluan diciptakan? Kenapa harus bumi duluan diciptakan, bumi tumbuhan baru manusia? Kenapa? Karena apa? Tuhan sediakan semuanya yang terbaik kepada kita, barulah Tuhan ciptakan manusia. Katakan amin. Kalau saudara ciptakan, kalau baru ciptakan saja, bingung mau taruh di mana ini? Bingung kan? Mau makan apa? Belum ada pohon-pohon, belum ada rumput, belum ada batu bara, belum ada minyak, belum ada semuanya. Bagaimana? Tuhan ciptakan semuanya, baru Tuhan ciptakan kita. Lalu Allah menciptakan segala sesuatu menjadi baru, manusia diciptakan dalam bidangnya tadi. Terus next. Lalu yang kedua, Allah menyatakan rencananya penuh kasih yang kedua melalui penciptaan manusia. Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah, imago Dei. Dalam bahasa bahasa latinnya imago Dei. Artinya apa, saudara? Allah menciptakan manusia ya, segambar dan serupa dengan Dia, menjadi segambar dan serupa dengan Allah. Ini dia, menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Saya mau bertanya, saudara, gambarmu seperti apa sekarang? Nah, gambar Anda seperti apa? Pernah berselfie? Gambarmu seperti apa? Siapa yang pernah berselfie? Sebenarnya yakin semua udah berselfie. Waktu Anda selfie, gambarmu seperti apa? Banteng. Itu kan ada juga yang barang mengakui, ada yang tidak mengakui sama sekali. Nggak apa-apa. Yang jelas Anda serupa dan segambar dengan Allah. Amin. Amin. Loh, saya ini nggak seperti orang bule, Pak. Hidupnya majunya ke dalam, orang bule keluar, saya ke dalam, nggak apa-apa. Kenapa? Anda segambar serupa dengan Allah. Amin. Jadi nggak perlu kita pokoknya kita harus serupa dan segambar dengan Allah. Amin. Sekali lagi amin. Amin. Jadi kalau begitu Anda selfie sekali lagi ingat, Allah, Anda serupa dengan Allah. Jadi nggak perlu ditambah-tambahin lagi, perlu Anda sudah serupa segambar dengan Allah. Berikutnya. Ya. Yang ketiga berikutnya rancangan Allah yang penuh kasih yang ketiga adalah melalui pemberian otoritas. Tuhan bilang gini, engkau akan berkuasa atas semua yang ada di dunia ini, atas laut, atas udara, atas bumi semuanya. Anda diberi otoritas.
Anda diberi power. Apa itu otoritas? Kuasa. Satu ketika begini, ada mobil lewat, macet, jalan, kebetulan kami di Jalan Horas, macet Jalan Horas. Jalan Horas yang macet, karena banyak mobil dari Tambang Mas, dari mana, rusak macet. Saya datang ke depan. Woi, tunggu dulu, biar lewat ini. Satu orang pun nggak ada yang mendengarkan saya. Kenapa tidak ada yang mendengarkan saya? Kenapa? Masuk. Tunggu dulu, ini bang, dari dulu, ini luar. Tak ada seorang pun yang mendengarkan saya. Kenapa? Karena saya nggak punya hak untuk. Begitu saya telepon kawan saya, Pak, tolong makan dulu Pak, ini jangan terus lagi macam berat. Kecuali mau kata, dia pakai baju apa namanya, sekarang. Maju, semua maju. Stop, semua stop. Kenapa? Karena dia punya otoritas. Gak akan baik. Tuhan sudah beri atas semua otoritas. Tuhan beri kita semua kuasa. Masalahnya dalam apa? Kenapa kok gak bisa kita punya semua kuasa otoritas itu? Kita ya, ini dia yang membuat kita tidak punya otoritas untuk segera diambil macam-macam penyakit, problem kehidupan. Kenapa? Karena kerusakan rancangan Allah karena dosa. Apa penyebabnya? Dosa. Apa penyebabnya? Dosa. Siapa di sini yang tidak berdosa? Katakan. Tidak berdosa kan? Sejak malu-malu. Sekarang saya balikkan, siapa di sini yang sudah berdosa? Semua berdosa punya Tuhan. Semua sudah berdosa. Nah saudara, inilah yang membuat kasih Allah tidak nyata, otoritas juga tidak berlaku. Kenapa? Karena kerusakan oleh karena dosa. Ketidaktaatan manusia kepada perintah Allah membuat manusia jatuh ke dalam dosa. Ini yang membuat dosa yang menghalangi, dosa yang membuat kita tidak punya otoritas. Dulu pada zaman dahulu, pada waktu belum berdosa Adam dan Hawa, dia cuma panggil gajah, sini datang gajah. Sekarang cuma panggil gajah, ada nggak? Ada selesai buat dijajah. Kecuali ada pawangnya. Kenapa? Karena kita tidak punya otoritas lagi. Nah, tapi kenapa? Ketidaktaatan manusia, inilah dia yang membuat rusaknya rencana Allah, yang membuat rusak semua. Kenapa? Karena ketidaktaatan manusia kepada perintah Allah yang membuat manusia jatuh ke dalam dosa. Dosa dalam bahasa Ibrani-nya dipakai kata, dalam bahasa Ibrani dipakai kata hamartia. Artinya apa? Berarti melanggar hukum Allah, kebijakan moral, tidak mengenai sasaran. Nanti saya akan coba pelan-pelan. Dosa artinya apa? Hamartia berarti apa? Melanggar perintah Allah. Melanggar perintah Allah. Melanggar perintah hukum-hukumnya Allah. Inilah disebut dengan dosa. Dosa inilah yang membuat kita tidak punya otoritas, tidak punya power, tidak punya damai sejahtera. Dosa ini membuat kita menjadi merana dalam kehidupan. Anda boleh punya dunia, Anda boleh punya apa saja. Nah, kalau Anda tidak punya hubungan dengan Tuhan, Anda sudah putus hubungan dengan Tuhan, Anda tidak akan merasakan damai sejahtera. Jadi dosa artinya apa? Melanggar hukum Allah. Perintah-perintah Allah kita sudah langgar semua. Mulai dari A sampai Z, mulai dari hukum Taurat, hukum para nabi, sampai kepada semua itu sudah kita langgar semua. Lalu saudaraku, yang kedua, kebijakan moral. Main, mabuk, minum, judi, semua kebijakan moral. Anda lihat di TV kebijakan moral luar biasa. Kenapa bisa terjadi? Karena manusia tidak memiliki kasih Allah, sudah rusak. Yang membuat rusak, dosa. Seringkali disalahkan siapa yang bikin ini, bukan saya, siapa? Iblis. Jadi salahkannya iblis. Kenapa bikin iblis yang salah? Padahal dia yang bikin dosa. Iblis yang kena getah. Berikutnya selanjutnya. Yang ketiga, tidak mengenai sasaran. Ini kata tidak mengenai sasaran. Ini yang seringkali kita kurang memahami. Tidak mengenai sasaran. Niatnya ke gereja. Niatnya beribadah, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Tapi sampai di tempat
ketemu dengan orang-orang teman-temannya, mereka bercerita, mereka gosip sana sini, apa yang terjadi? Semua firman yang didapat dari gereja hilang semuanya. Kenapa? Karena udah dimasukin gosip tadi, udah dimasukin dengan segala macam cerita. Ini namanya tidak mengenai sasaran. Oke? Terus akibat dosa, ini dia. Akibat daripada dosa adalah apa? Hubungan manusia dengan Allah menjadi rusak. Gara-gara dosa kita nggak bisa lagi. Kalau dulu zaman Adam dan Hawa, mereka bisa, Wan, selamat sore, ayo jalan-jalan ke Taman Eden. Ayo Tuhan jalan-jalan dulu kemana? Pantai Galilea, pantai mana saja bisa jalan-jalan. Tapi karena akibat dosa, hubungan manusia dengan Allah menjadi rusak. Hubungan kita dengan Tuhan yang tadinya bagus, putus, rusak. Gara-gara apa? Gara-gara dosa yang kita perbuat. Ini bahayanya dosa. Terus, tujuan Allah atas manusia tidak tergerak. Rancangan Allah bersama-sama Tuhan ciptakan manusia untuk apa? Untuk bersama-sama dengan Dia berfellowship, menikmati semua yang diciptakan di Taman Eden. Semuanya sudah ada. Tidak perlu capek berkeringat, tidak perlu semuanya harus menanam, tidak perlu harus menjual, tidak perlu harus bisnis. Semua sudah Tuhan ciptakan pada waktu itu. Tetapi karena dosa, tujuan Allah itu tidak tergenapi. Tujuan Allah dalam kehidupan kita tidak tergenapi. Berikutnya next. Ya. Bagian yang ketiga, rancangan Allah dipulihkan dalam Yesus Kristus. Karena kita sudah putus hubungan dengan Tuhan, nggak ada lagi jalan keluar. Tuhan kirim nabi-nabi, semua dilanggar. Tuhan kirim para hamba-hamba Tuhan, semua dilanggar. Dikirim Nabi Yeremia, Nabi Yesaya, semuanya dilanggar. Sampai terakhir Nabi Maliaki, semua dilanggar. Akhirnya apa yang terjadi? Dia sendiri datang dari surga, tidak melalui nabi lagi, datang ke dunia menjadi manusia. Ketika ada semut jatuh, di depannya ada jurang yang besar dan dia akan jatuh. Rombongan semut sedang berjalan, di depannya ada jurang yang besar. Lalu saya berkata, semut, awas di depan, ada bahaya. Semutnya tidak mendengar. Semut tidak mendengar. Bagaimana cara saya? Saya harus menjadi semut. Saya bilang, semut, kawan-kawan semut, di depan ada bahaya. Baru mereka bisa mengerti. Kita juga manusia seperti itu. Kita udah berbuat dosa, udah jatuh ke dalam dosa, masuk neraka, bakal neraka. Akhir daripada hidup kita adalah neraka. Diperintahkan nabi-nabi dilanggar, disuruh pakai kitab Nabi Musa, semua dilanggar. Akhirnya dia sendiri harus menjadi manusia. Berbicara kepada manusia dalam bahasa manusia. Dia pakai daging, dia lapar, dia haus, dia minum sama seperti kita. Berbicara kepada kita. Itulah namanya Yesus Kristus. Amin. Amin. Jadi rancangan Allah dalam kehidupan kita, pemulihan itu dilakukan melalui Yesus Kristus. Rancangan Allah semua manusia telah rusak karena dosa manusia, tetapi Allah tidak menyerah. Allah mengambil inisiatif untuk menyupai manusia walaupun mereka menjauh dari Allah. Apa bedanya perjanjian lama dengan perjanjian baru? Perjanjian lama ini harus kita lakukan. Apa yang manusia lakukan kepada Tuhan? Kamu harus bayar perbuatan, kamu harus lakukan kepada Allah di Yerusalem, kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini. Itu dalam apa? Perjanjian lama. Dalam perjanjian baru, bukan apa yang manusia lakukan kepada Allah, tapi apa yang Allah lakukan kepada manusia, yaitu apa? Mati di kayu salib. Amin. Amin. Lalu saudaraku, dia menjumpai manusia yang menjauh dari Allah, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Kejadian 3 yang ke-9. Ketika Adam dan Hawa jatuh, Allah tidak biarkan. Dia tanya, di manakah engkau? Where are you? Amin. Oleh sebab itu, kesempatan ini kita pergi memberitakan Injil, beritakan tentang keselamatan rohani yang ada di dalam Yesus. Amin. Pergi beritakan Injil kepada setiap orang. Katakan Yesus kepada setiap orang. Bawa mereka pergi. Ada satu orang penginjil dari Amerika ke Papua yang menginjil orang Papua. Tapi sebelum dia menginjil di Papua, dia belajar sekolah teologi di Amerika, sekolah Alkitab. Dia belajar bahasa Papua, dia belajar karena dia menginjil orang.
Rupanya begitu dia mau naik pesawat jatuh, cuma ini harus ompong. Jatuh ke lantai pecah semua gigi, karena jatuh gigi belum ada, ini lagi palsu atas bawah. Diberi pengakuan. Selama dia bertanya Tuhan, mengapa begini Tuhan, mengapa begini Tuhan? Saya ingin menginjil, memberitakan orang, memberitakan Yesus, memberitakan kebenaran, tapi kok ini yang kuterima, aku harus jatuh dan aku harus menderita seperti ini. Dia jawaban dari Tuhan. Semua pasang gigi palsu. Selesai tamat, belajar pergi ke Papua. Sampai di Papua, kita akan pergi ke Papua. Rupanya orang Papua nggak terima. Kenapa? Dia bilang harus bertobat. Apa itu bertobat? Berhenti dari perzinahan. Apa itu? Berhenti dari dukung. Apa itu? Nggak terima. Lalu mereka pengen bunuh penginjil Yesus. Mereka cari gimana caranya untuk membunuh. Mereka tobat nggak jadi. Mereka panah nggak jadi. Suatu ketika dia pergi mandi di sungai di Papua. Di Papua tidak ada kamar mandi, tidak ada WC. Dia pergi mandi ke sungai di Papua. Dan itu sudah diintip semua. Mereka sudah siap semua tobat panah. Mereka siap-siap pengen membunuh penginjil. Begitu mereka lihat ternyata penginjil kan pakai dipalsu, dia buka itu, ya bos, orang apa nembak kaget, kok bisa dibuka gini? Mereka mau tobat, dibuka di bawah, dicuci lagi, dikasih nama. Setelah orang ini tadinya mau pengen lapor sama kepala suku, kenapa? Ternyata orang yang kami bunuh itu sakti. Kepala suku sakti apa? Bisa dia buka giginya, bisa dilepas. Begitu betul lapor, tiba-tiba semua panggil dia, dipanggil juga dibawa dari sungai. Ayo kan kepala suku, kau saktikan ini. Sakti apa sih? Kau saktikan, jangan bohong. Nah, ada kau jangan bohong, kau saktikan. Nah, tahu saya nggak sakti saya. Tadi kan melihat ya, tadi kau buka gigimu kau pasang. Oh iya memang saya sakti. Langsung percayanya tinggi. Oh iya, tunjukkannya. Oke, sampai di depan kepala suku begini. Aku dengar dari anak buah kau katanya sakti. Memang saya sakti. Pak kepala suku. Ya, kau bisa buka gigi, bisa kau pasang. Betul. Tunjukkan sama saya, biar saya percaya. Ya, buka gigi. Wah, kepala suku. Ya, buka kasar gigi semua dulu. Ya, buka atas bawah semua. Kasih nama sama kepala. 9 kali. Datang kepala suku. Ya, buka gigi asli kan dulu. Mana bisa? Karena gigi asli kan? Mana bisa buka? Akhirnya gara-gara gigi kepala suku, satu kampung orang Papua bertobat. Makanya bahagia pakai gigi palsu. Kalau gigi palsu orang banyak udah katakan lagi. Jadi saudara kuatnya apa? Mari kita pergi memberitakan ini. Mari kita menerima kasih juga kita terima dari Tuhan. Kita bagikan kepada orang lain. Kasih tadi rusak kenapa? Hubungan kita dengan Tuhan rusak kenapa? Karena dosa. Mulai hari ini pulihkan, bertobat dari dosa. Akui segala dosa berkata Tuhan punya. Mulai hari ini Tuhan, aku mau hidup dalam kasih karunia. Aku mau hidup dalam kebenaran, kuasa Tuhan. Tuhan memberkati. Next. Yesus mati di kayu salib. Dia berpisah dengan Bapaknya. Tapi oleh karena kasih Allah, dia merelakan anaknya yang kedua, satu-satunya, supaya dunia itu jangan binasa. Tuhan berikan semuanya kepada kita, supaya Anda dan saya jangan masuk neraka. Rela dia mati di kayu salib, memberikan segalanya buat kita. Adakah dia saudara hari ini mau menerima Tuhan sungguh-sungguh dan memberikan hidup kita kepada Tuhan dan Tuhan? Aku bangga tentang mengasihi. Setelah kita berkepala sebentar, kita coba nyanyi pelan-pelan dari besar. Hati yang mulia hanya ku temukan di dalammu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu, tiada pernah berubah kasih-Mu.
besar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Yesus, Engkau ku kagumi. Adakah engkau hari ini merasa kebingungan kasih Allah? Adakah engkau hari-hari ini merasa jauh dari kasih Allah? Hanya bagi kami Tuhan, ternyata engkau begitu masih Tuhan. Ini waktunya aku melihat terima kasih. Ini waktunya bagiku Tuhan untuk hidup dalam kebenaran. Sekalipun aku berdosa, Engkau telah kasih aku dalam kebenaran. Aku mohon Tuhan Yesus, sucikan aku dari semua dosa. Betapa besar kasih Tuhan. Kau rela berikan anak sebagai damai Tuhan untuk menyelamatkan. Saudara yang mengambil keputusan hari ini berkata, Tuhan, mulai hari ini aku kasih Engkau angkatan kanan dan kirimu pegang dadamu. Angkat tangannya sungguh-sungguh, katakan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Kau sudah mati lagi. Kau sudah mati lagi. Kau telah selamatkan aku. Kau telah selamatkan aku. Kau sangat mengasihi. Kau sangat mengasihi. Hari ini Hari ini persembahkan bersama seluruh hidup seluruh hidup untuk mengasihi. untuk mengasihi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Buat darahmu, Dalam tubuhmu tubuhmu yang tergantung di kayu salib yang tergantung. untuk menyelamatkan. Terima kasih banyak Bapak. Inilah hidupmu. Inilah hatimu. Inilah seluruh hidup. Inilah seluruh hidup. Persembahkan kepadamu. Persembahkan. Ampuni setiap dosa, Ampuni setiap dosa masa lalu, masa lalu yang setiap tindakan yang salah setiap tindakan selama ini yang aku anggap benar yang aku anggap benar ternyata salah. ternyata salah. Sucikan aku Tuhan. Sucikan aku. Kuduskan aku Tuhan Kuduskan aku dengan darah-Mu. dengan darah. Terima kasih Bapak Terima kasih buat kasih yang sempurna. buat kasih yang sempurna. Aku bersyukur kepada Aku bersyukur dalam nama Yesus aku berdoa. dalam nama Yesus. Amin. 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 Berarti 3 lagi, 1, 2, si Obed, si Obed 1, 2, 3, 4, 5 ya. Pak apa sudah ada dari kemarin. Nah, oke, nanti sudah ada pengumpulannya, berarti tinggal dicetak gitu ya. Oke, yang kedua, materi yang disajikan tadi ada gangguan tadi ya, jadi ada yang tunggal. Nah, jadi semua yang punya WA nanti kita akan kirimkan materi yang tadi itu, nanti dikirimkan ke Bapak Ibu dan saudara sekalian. Jadi bisa diulangi. Nah, jadi daripada kita beli buku lagi, mendinganlah begitu ya. Nah, jadi bisa apa? Bisa disimpan dan bisa didiskusikan dimanapun kita berada. Nah, terus yang kedua, nanti kami akan bagi kelompoknya sesuai dengan apa? Sesuai dengan status menikah atau belum. Lalu yang kedua dari kelompok umur dan jenis kelamin. Nah, jadi nanti dari situ nanti kita akan buat kelompoknya. Terus yang terakhir, kita 3 sesi ini kita ada di sini ya. Tapi sesi kita ada hari libur bulan Agustus tanggal 20. Nah, memang di situ harusnya kita masuk minggu keempat ya. Tapi karena ada hari libur tanggal 20 hari Kamis, nah itu akan kita pakai, kita rencanakan untuk retreat pemulihan. 1 hari penuh kita pakai ya hari itu, atau 1 malam 1 hari gitu ya. Nanti kita pakai tempat itu supaya kita bisa malamnya masuk 1 sesi, terus makan siang langsung pulang. Jadi tidak terlalu kelelahan. Kira-kira begitulah gambarannya.
Nah, di mana nanti Bapak Ibu boleh usul dalam 2 minggu ini. Nah, kalau di sini segini, nah tapi kalau buat usul maunya sudah ada rinciannya, gitu ya. Kalau kita pakai tempat itu segini per kamar, terus kita ada aulanya, terus begini-begini. Nah, nanti soal biaya itu yang gampang lah itu kita bicarakan. Nah, yang terakhir, semua persembahan Bapak Ibu itu tidak pemasukan gereja, tapi itu diperuntukkan semuanya untuk keperluan daripada keperluan daripada MSK ini. Nah, jadi Bapak Ibu sudah angkatan yang lalu sudah meninggalkan investasi untuk angkatan ini sebanyak 1.556.000. Nah, berarti Bapak Ibu semua nanti pemasukan dari persembahan itu, nah itu untuk keperluan daripada MSK kita sampai kepada selesai. Hanya 2 biaya yang besar. Yang pertama yaitu waktu kita retreat pemulihan, lalu yang ketiga waktu kita praktek pelayanan. Nah, nanti bisa juga dipilih apakah kita melakukan kegiatan sosial atau kita melakukan penginjilan ke gereja atau ke desa-desa sambil kita bawa bagi sembako. Nah, mungkin itu nanti kita. Nah, hanya yang 2 itu. Nah, tapi saya percaya karena ini adalah pekerjaan Tuhan, maka Tuhan akan mencukupkan segala apa yang kita perlukan. Amin. Bukan masalah banyaknya. Kalau kita memberinya dengan tulus ikhlas kepada Tuhan, 5 roti tambah 2 ikan dimakan 5.000 hanya laki-laki, belum terhitung perempuan dan anak-anak. Sisanya berapa? Ini masih murid. 12 bakul. Nah, bukan karena banyaknya, tapi tulus ikhlas dikasih kepada Tuhan, maka akan terjadi mujizat. Nah, jadi gitu moto kita. Nah, di dalam MSK ini nanti buktikan sendirilah. Lagi lihat ini, wah, kok bisa ya? Bisa. Karena kenapa? Kita sudah melakukannya dengan tulus kepada Tuhan. Pasti Tuhan bisa mengerjakan perkara-perkara yang besar. Mungkin gitu aja. Kita kalau ada hal-hal yang ini pas malam hari ini, di minggu depan akan lebih baik lagi. Tapi kita harus on time lah. 19.30 itu sudah kita mulai. Oke? Nah, Tuhan memberkati. Dan di sini juga mulai prakteklah melayani. Yang sudah bisa main keyboard, hanya kunci C, mainkan saja, ya kan? Nah, yang bisa menyanyi jadi WL, mainkan saja. Nah, kalau ada salah, ketawa kalian sendiri yang tertawa diri sendiri, ya kan? Nanti semua sampai bisa berdoa juga nanti gitu. Waktu di dalam kelompoknya, saling mendoakan, doakan saja. Bukan karena pintarnya kita berdoa, tapi ketulusan hati kita, keyakinan kita kepada Tuhan, terjadi juga perkara-perkara besar. Amin. Nah, saya sudah lihat angkatan 1 sampai angkatan ketiga, banyak hal yang Tuhan kerjakan. Sampai ada orang yang sakit tidak tahu dia kalau dia sudah sembuh. Nah, itu luar biasanya. Nah, biasanya kalau kita tahu kita sembuh karena didoakan oleh pendeta hebat, kan gitu kan? Nah, baru kita tahu, wah, udah sembuh. Tapi banyak orang juga gitu. Ada yang kerasukan setan. Terus itu aja persoalannya. Setelah selesai MSK dia tidak tahu kalau dia sudah lepas dari setan itu. Nah, karena apa? Karena ada kuasa yang luar biasa pada waktu kita saling mendoakan, saling terbuka dan itu. Nah, walaupun kita tidak langsung sporadis gitu ya, langsung kita lihat. Tapi perkara-perkara besar Tuhan kerjakan. Pak Lase contoh barang. Ya, gagap bicara, berbahasa Indonesia pun terbata-bata, tapi sekarang udah bisa khotbah di kelompok-kelompok kecil. Oke, Tuhan berkati. Sampai jumpa minggu depan. Tetap semangat. Amin. Oke, sebelum kita pulang, terus ini harus dibaca ya. Mengalami Kristus membawa pemulihan, menjadi seperti Kristus adalah tujuan. Kita ulangi bersama-sama 2-3 ya. Mengalami Kristus membawa pemulihan, menjadi seperti Kristus adalah tujuan. Kau akan pulih pada waktu yang kau mengalami Kristus. Tapi menjadi seperti Yesus itu harus tujuan hidup. Jangan jadi seperti saya, kau akan kecewa. Tapi kalau kau seperti Yesus, ingin seperti Yesus, kau pasti tidak akan kecewa. Amen. Saya pasti kau jadi orang baik. Ya, saya lihat dari mata. Ya, ini orang bandel ini, terkenal ini orang bandel. Tapi setelah di GBI Mela udah mulai menjadi bandel. Pergilah ke Margodungan, tanya siapa ini. Tapi malam hari dia sudah mau menjadi murid Kristus. Oke, Tuhan berkati. Sampai jumpa minggu depan.
Haleluya. Diciptakan